Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Islam. Bapak harap semuanya tetap semangat dalam belajar ya, meskipun kita belajarnya hanya lewat online. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kalian berdoa dulu ya masing-masing, serta jangan lupa mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Beriman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala itu termasuk pada rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan kita yakini. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, sehingga manusia bisa mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebelumnya kita akan bahas dulu nih pengertian Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jadi ada perbedaan ya antara Nabi dan Rasul. Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Perbedaannya adalah Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepadanya untuk umatnya. Jadi seorang Rasul itu mendapatkan wahyu kemudian memiliki kewajiban untuk menyebarluaskannya, menyampaikannya kepada umatnya. Misalnya nih Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi. Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, seorang Rasul itu sudah pasti adalah seorang Nabi. Sedangkan seorang Nabi, dia belum tentu seorang Rasul. Akan tetapi Nabi dan Rasul itu semuanya adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada 25 Nabi sekaligus Rasul yang wajib untuk kita ketahui ya. Ingat, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, bahwa Rasul itu sudah pasti Nabi, sedangkan Nabi itu belum tentu Rasul. Untuk 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang perlu untuk kita ketahui, yang pertama ada Nabi Adam, yang biasa dikenal sebagai manusia pertama di bumi ya. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan, dan kemudian Allah juga ciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa. Kemudian yang kedua ada Nabi Idris. Selanjutnya ada Nabi Nuh. Dan semua mungkin sudah tahu ya cerita Nabi Nuh. Adalah Nabi yang menciptakan bahtera besar untuk melindungi umatnya dari banjir besar. Kemudian ada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang dikenal dengan ketampanannya, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ke-25 Nabi dan Rasul ini perlu untuk kita ketahui. Beliau-beliau ini adalah manusia pilihan yang diberikan oleh Allah wahyu melalui malaikat Jibril dan kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri nabi dan ciri rasul. Yang pertama, ciri nabi. Seorang nabi, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, belum tentu seorang rasul. Kemudian seorang rasul itu sudah pasti nabi. Karena seorang rasul itu dapat wahyu kemudian diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi mendapatkan wahyu tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Lalu ciri yang kedua dari nabi adalah tidak memiliki umat. Sedangkan rasul itu memiliki umat. Karena tidak mungkin ya, karena sebagai rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya jika umatnya tidak ada. Jadi rasul pasti ada umatnya. Lalu ciri-ciri nabi dan rasul yang ketiga, memiliki 4 sifat yang wajib, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Begitu juga dengan rasul, memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Lalu yang keempat, ciri nabi dia tidak diberi syariat baru, sedangkan rasul diberi syariat baru. Kemudian kita akan membahas sifat wajib bagi rasul, sebagaimana yang Bapak sebutkan pada ciri seorang rasul tadi. Seorang rasul dan nabi itu pasti mempunyai 4 sifat ini. Mustahil bagi seorang nabi dan rasul yang tidak memiliki 4 sifat ini. Sifat yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Jadi setiap rasul, setiap nabi dan rasul itu dapat dipercaya. Apapun yang nabi dan rasul sampaikan, sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti bisa dipercaya. Kemudian seorang nabi dan rasul itu juga bersifat tablik, yang artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan oleh nabi dan rasul adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Dan tugas utama dari seorang rasul adalah memberikan pemahaman yang baik kepada kaumnya. Selanjutnya, sifat yang pasti dimiliki oleh seorang rasul adalah fatonah, yang artinya cerdas. Para rasul itu semuanya diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah dalam berdakwah dan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi selama menjadi rasul. Seorang rasul pasti memiliki pikiran yang jernih, penuh kearifan dan bijaksana, serta mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat yang mustahil dimiliki oleh seorang rasul. Jika kita tadi sudah membahas sifat yang pasti ada dalam diri seorang rasul, maka kita akan membahas kebalikannya sekarang, yaitu sifat yang mustahil dimiliki seorang rasul. Yang pertama ada kizib, yang artinya berkata bohong. Mustahil bagi seorang rasul itu untuk membohongi umatnya. Karena rasul itu memiliki sifat sidik, yang artinya berkata yang benar. Tidak ada kebohongan yang keluar dari mulut seorang rasul. Dan harus kita yakini, apapun yang keluar dari mulut seorang rasul itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil ya seorang rasul itu berkata bohong. Kemudian sifat kedua yang mustahil dimiliki rasul adalah khinayah. Artinya tidak dapat dipercaya. Nah, sifat ini mustahil ya untuk dimiliki seorang rasul karena setiap rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat dipercaya. Tidak ada rasul yang dipilih Allah yang tidak dapat dipercaya ya, karena rasul sendiri adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kitman, yang artinya menyembunyikan. Rasul itu tidak menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepadanya, melainkan tugas seorang rasul itu menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya melalui malaikat Jibril kepada umatnya ya. Jadi tidak ada rasul yang menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu baladah, yang artinya bodoh ya. Tidak ada rasul yang memiliki sifat ini. Tidak ada rasul yang bodoh. Semua rasul pilihan Allah itu cerdas dan mustahil untuk memiliki sifat baladah.